Wakila dikatakan zahiruhu, sebagian lagi mengatakan zahiruhu utawi zahir Quran kalamullah iku tanziluhu alladzi yajibul iman. Di situ diturunkan kewajiban tentang iman. Tujuan akhirnya supaya orang ini beriman, nambah imannya, nambah takwanya, nambah rasa takutnya kepada Allah. Lalu kemudian wabatinuhu, secara batinnya wujubul amali, supaya dia pada beramal bihi dengan ayat Quran tadi. Wakila dikatakan sebagian lagi mengatakan dohruhu, dohirnya ikut tilawatuhu, membacanya sesuai kapasitasnya. Tilawatuhu, membacanya kama anzalallah, kama unzila, sebagaimana diturunkannya Al-Quran, tujuannya untuk dibaca. Quran adalah bacaan yang untuk dibaca. Quran itu bacaan yang harus dibaca. Jadi artinya Quran itu memang fungsinya dibaca. Nah, secara zahir kalau membaca Quran tadi berarti sesuai dengan perintah Allah. Di sini ada firman-Nya, qala dawu sapa Allah taala, Gusti Allah taala, warattilil Qur'ana tartila. Warattilan tartilah, bacalah Quran dengan pelan. Supaya apa? Tertib. Al-Qur'ana tartila, dengan benar-benar tartil, teliti maksudnya. Teliti tajwidnya, makhrajnya, tasdidnya. Aduh, saya lupa Pak. Lihat lagi aja, nggak ada salah. Takut salah nih tasdidnya. Saya ingat tuh yang Bang Ferry ngimamin, atau mungkin siapa? Imaman. Bang Olik pernah ngimaman. Tasdidnya kalau kita lupa, dibuka lagi aja nggak apa-apa. Tadi saya salah nggak coba? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril syarril. Yang salah-salah benerin aja, karena kita udah pernah tahu, udah pernah belajar, nggak ada salah. Ya artinya apa? Sampai pada tingkat kelas yang pertama. Sebagian mengatakan zahirnya Quran itu adalah membaca. Pak, saya nggak paham Quran, tapi baca Pak. Sudah masuk dalam kelas 1 baca. Nah sekarang Pak, saya baca juga belum bisa, kata Mang dia nih. Tapi suka dengerin nggak Mang? Dengar. Nah dengerin aja. Ada ayatnya. Idza quri al-Quran fastami'u la'allakum turhamun. Itu loh. Paroh Bang Olik dalilnya paroh. Daliluhu tapi tahu, cuman hilap. Kan hilap namanya juga. Apa-apa asal jangan dilupakan. Mau diingetin jadi inget. Saya baca Pak, berarti perbaiki bacaan. Saya dengar Pak, dengarkan baik-baik. Saya nggak ada waktu Pak buat dengerin Quran. Tolong belikan Quran buat anak-anak yang ngaji Quran. Wah, Quran ternyata sudah ada Pak. Yang belum ada mejanya Pak. Ya nggak? Pada akhirnya Pak, sudah ada Qurannya, ada mejanya, ada Pak, yang belum ada tempatnya loh. Saya tuh pengen baca Quran tapi nggak bisa. Pengen dengerin, sibuk kerja saya Pak. Saya bikinin aja dah mejanya. Saya bikin aja dah tempatnya. Waduh, saya nggak punya Pak uang buat takal tanah mah, saya punya tanah dah. Pahamnya maksudnya? Supaya tadi masa iya Quran nggak pernah kita dapat sebagian sedikitnya aja. Dohirnya aja dah. Apa yang dohir tadi? Baca. Nggak ngerti, nggak apa-apa, yang penting baca. Belum bisa baca, dengerin. Jadi nggak ada salah, mending terus mah orang Islam, orang beriman mah mending terus. Nggak jadi ustad atau mending orang teh belajar ke ustad. Cobalah belajar nanti ke ustad. Belajar sholat, tapi kalau kajelma lain tukang sholat atau kumaha. Untung atuh jeung ustad. Orang jarang ngaji Pak, tapi masih sok ulin jeung ustadnya, atau mending ulin jeung ustad mah. Itu mending ulin jeung ustad mending. Karena ya ustad kan ulin milih-milih kan masa ya. Jadi ada mendingnya terus sampai nggak bisa Qurannya apa enggak. Nah nanti ada di sini ada ngamalkan, makan ngamalkan. Nggak bisa bacanya, nggak bisa waktu untuk mendengarkan, nggak bisa memahami, apalagi ngapalkan Quran, nggak bisa udah. Tapi ngamalkan, apa ngamalkan? Nah, contohnya, kemudian kalau siang bekerja, kalau malam istirahat. Waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asha
Allah jadikan tidurmu untuk istirahat. Dah, gue balik waktunya tidur nih. Eta teh keur ngamalkeun Quran. Dah besok ada aktivitas. Jadikan malam sebagai tempat istirahat, siangnya bekerja. Nah sekarang ada juga yang kerjanya sip malam. Lalu gimana? Ada juga ayatnya. Gitu maksudnya. Jadi sebetulnya kita tuh bukan harus bacanya baik. Ya kalau bisa diusahakan belajar ya. Ini Pak sudah nggak waktunya saya gimana ya. Saya pengen belajar Quran, baca lagi Iqra. Nah sekarang sudah Mang. Dengerin aja. Dengerin siapa Pak? Anak udah bisa ngaji Quran. Bisa. Batin bacain tabarok. Ini kehafalan kan? Coba Pak mau denger. Pura-pura ngerti aja Mang dia. Benar itu bacanya gitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengerin aja. Itu anak kita kalau didengerin kayak senang banget, bangga gitu. Ayah, aku udah hafal aja itu. Ya kita juga udah tahu, tapi kalau dia begitu dengerin aja sebentar. Senang tuh, jadi ada kebanggaan. Nah, jadi kita orang tua yang belum bisa baca Quran, punya anak yang bisa baca Quran. Itu kan calon syafaat nanti. Apa anak kitanya aja nanti kalau anak kita bisa baca Quran, dia akan menikah punya suami, nanti dia punya anak, dia akan mengajarkan anaknya lagi baca Quran. Berarti Mang Dian punya cucu yang bisa baca Quran. Dia nanti punya cucu nih gede lagi, terus sampai kiamat turunan Mang Dian baca Quran semua. Mang Dian yang biayain beli Qurannya, beli bayar SPP-nya, tasnya, kena Mang syariah. Jadi mending semua enggak. Yang penting ada mau enggak gitu aja sih sebetulnya. Nah tadi kan kalau yang kemarin kenapa alasan orang harus mendengarkan ngaji, karena bisa dengar. Kenapa kita harus belajar agama harus benar-benar? Kenapa? Karena kita kan bukan ulama, bukan mujtahid, bukan nabi apalagi, bukan wali, bukan orang soleh. Atau ngumpul-ngumpul sama yang soleh agak mendingan kali gitu maksudnya. Dengar ngaji mas sekali-kali atau siapa tahu kuping nih yang harusnya masuk neraka tuh nanti ada tuh Al-Fatihah kita tuh kan kalau mau ngaji Fatihah tadi tuh mesti tempelin gak jadi. Kenapa? Ini keluar surat Al-Fatihah tadi. Kenapa? Jadi syafaat. Saya kan dibaca setiap malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis kata Fatihah. Syafaat. Nah, baik. Kemudian secara zahir tadi banyak pendapat, tapi ya bukan harus diperdebatkan. Dijadikan pelajaran semua karena benar semua. Coba lihat. Tadi saya urai dari atas. Sebagian yang mengatakan para ulama itu adalah yang zahir adalah tentang cerita. Benar nggak di Quran ada cerita masa lalu? Ada. Tentang azab? Ada. Tentang orang yang diberi nikmat? Ada. Tentang orang yang suami istri sudah lanjut usia yang tidak mungkin punya anak, tiba-tiba hamil punya anak? Ada. Ada. Ceritanya itu banyak. Nabi siapa itu? Nabi Yusuf yang kemudian sama Zulaikha itu. Suatu ketika dicerita ini Kiai Adib kalau cerita tuh seru banget ya. Cerita kalau di pondok Kiai itu kalau cerita kitab dongeng itu pangseruna sebab kita itu pasti melek gitu karena ketawa lucu-lucu pembawaannya bisa. Nabi Yusuf sedang naik kuda dengan pasukannya sidak ke kampung-kampung gitu ada kunjungan. Dikawal kan biasanya. Ada seorang nenek tua rentak, yaitu nggak tahu kalau itu Zulaikha. Yang sudah keluar dari istana, yang sudah tua rentan nenek-nenek, yang sudah wah nggak ada yang ya udah nenek-nenek lah. Dipanggil-panggil Yusuf, ya Yusuf, ya Yusuf. Turun dari kuda nanya, siapa ini? Aku Zulaikha. Kemudian turunlah malaikat Jibril atas perintah Allah supaya Nabi Yusuf ini menikah dengan Zulaikha yang sudah lanjut begitu. Tapi Mang, mujizat Nabi Yusuf. Zulaikhanya ini sama Allah dikembalikan ke usia muda gadis 17 tahun. Tuh ada nggak cerita begitu? Ada. Yang Bang Ferry gak bisa tuh gitu mah. Iya Nabi Yusuf dinikahkan oleh Allah dengan Zulaikha yang sudah lanjut, tapi kemudian nggak langsung nikah begitu sama Allah dirubah atas izin Allah tentu saja apa yang tidak mungkin. Tapi kok terjadi seperti supaya Allah menunjukkan kekuasaannya apa sih yang Allah nggak bisa gitu? Pernah ada. Tuh, kemudian
Dari cerita-cerita itu kita dapat pelajaran. Akhirnya sebagian lagi yang lain mengatakan bahwa yang zahir adalah tentang kisah, cerita marahnya Allah pada suatu kaum. Yang bersifat batinnya adalah nasihat di balik cerita tadi. Kalau ada Fir'aun itu begitu tadi saya ceritakan karena melampaui batas. Sudah kelewat batas sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Udah kelewatan, harus Allah tunjukkan kekuasaannya bahwa kamu bukan Tuhan. Apa contoh dibuktikan sama Allah? Masa ada Tuhan ngap-ngapan tenggelam di dalam tengah lautan? Kan aneh jadinya. Orang yang menyembah dia Tuhan punya kekuatan, mana kekuatannya? Setelah itu dia kemudian terengah-engah, nafasnya mau habis, ruhnya sudah di ubun-ubun, dia bilang, saya beriman kepada Tuhannya Harun, Musa. Kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya kalau beriman di saat sudah begitu, mah itu terlambat. Sudah, kan sudah diperingatkan, Nabi Musa sudah menyampaikan. Tapi dia malah mendustakan dan berlaku sombong, malah bilang, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Di situ Allah marah. Ya sekarang sombongnya bukan karena ngaku Tuhan. Salah satu kesombongan kalau secara hakikat tadi. Orang yang lupa diri, lupa Allah, ya sama dengan orang yang sombong. Coba bayangkan ke orang secara hakikat. Petang-tang, peteng-teng, lempang di luhuran bumi, di atas tanah. Naik motor berkaditu berkadi indit kaditu indit kadi ulin kaditu ulin kadi ai salat teh cik Allah teh ni sombong mane nu ditincak bumi nu aing teh langit-langit nu aing teh cager bager sehat ti aing teh eta nepi ka teh inget lohor teh inget asar mane bumi sombong kira-kira gitu urang ya hate ya nya kan putang-tang peteng teh urang teh siga nu gagahnya tahu kata tanah apa kan sia dendem-dem apa dendem-dem apa ditunggu gitu ya dendem-dem siang kemawat ku aing didedet sia cek tanah dah kata tanah tuh begitu yang kita injak tuh kita ketawa ngakak di atas tanah tanahnya ngomong cek cacing kurang cacing liwat aya cacing ya di sendal gitu ini injak kayak gegesak gitu tah kan sia urang bebeja ke anak turunan aing sia kan cacingnya dendam gimana guys asup ke tanah beak sih ya tuh coba lupa apa itu bukan kesombongan atau ya sama lah dalam hal apapun ya sombong tuh kalau dulu Fir'aun ngaku Tuhan ya sekarang kita ngaku bahwa kita tuh bisa apa-apa padahal nggak bisa apa-apa ya kan nggak masa iya dengan uang sebulan 5 juta nggak bisa sholat lohor acan matuh masa iya kerjaan enak gaji tetap rumah punya motor punya masa nggak bisa sholat maghrib sholat asar mah tuh biragu tuh berarti kan sombong bisa orang tanya oh sombong nganti karasa kan disebut dosa teu karasa tuh gitu tapi mending pas cenah orang kan tengah ku pangeran nya Aisyah mendingnya mah mending tapi kan masa iya mau begitu terus sombong tahu nggak bisa nggak tahu ilmu nggak pernah belajar nggak pernah mondok musafir atau ngaji atau ngadengekeun gitu maksudnya supaya jangan termasuk kategori tadi sombong rupa-rupa nggak harus menyatakan menceritakan saya adalah ini nggak usah sikap perubahan sikap atau yang diperlihatkan sikap sombong kan kita kadang-kadang lihat orang tuh yang jalan begitu tuh kadang-kadang sombong banget sih padahal mungkin emang jalannya begitu dia iya kelihatannya kayak petang-tang petenteng sombong padahal emang begitu jalannya terus kalau dia ngomong emang begitu bukan sombong banget emang mungkin adatnya gitu kalau ngomong kayak orang Sumatera misalnya Medan kalau teriak-teriak itu kayak marah-marah kayak ngeras emang dia gitu kita nggak tahu nah yang diperlihatkan contoh dari yang masa lalu kalau yang tadi cerita tentang adab di balik itu ada makna Quran yang batin tentang apa peringatan tentang nasihat. Oh berarti itu pernah ada, pernah. Jadi gimana? Jangan begitu. Nanti kalau saya begitu akan terjadi seperti yang dulu itu. Jadi peringatan kan? Atau yang bersifat zahir adalah untuk apa? Az-zahir tanziluhul ladzi yajibul iman.